kami yakin lah yuk bahwa musik karya orang Banjar ini boleh berani bersaing makan lu. Boleh cerita yang menarik nih? Boleh. Ya udah Local Heroes-nya skip aja nih. Wah itulah aktif. Pak Jokowi kan udah tahu kalau misalnya di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan nih konser setiap minggu sekali. 1 minggu sekali. Nombok. Aduh, kali lawan abang-abang Tio kan. Kita nih mah kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhadapatan pulang kita di ruang podcastnya TVRI Kalimantan Selatan bersama Ulun Hafiz Biru. Nah, kayak apa kabar buan pian sebaratan? Sehat aja kalau. Nah, sudahlah semalam nonton episode sebelumnya. Nah, mudah-mudahan pian terhibur. Tapi sebelum kita mulai, jangan kedingat lah, aktifkan loncengnya. Klik lonceng supaya pian sudah langsung otomatis notifikasinya masuk video-video apa yang sudah kita update bersama Ruang Tunggu podcastnya TVRI Kalimantan Selatan. Nah, kalau kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol dengan kepala stasiun TVRI, terus juga kita ngobrol dengan salah satu pegiat muda yang menekuni dunia graffiti atau mural. Nah, kali ini, ini yang berhubungan dengan musik. Dia juga seorang pegiat musik. Ini juga teman lama saya juga. Jadi kalau ada di event-event nih, pian-pian nonton konser, acara apa dan di berbagai podcast juga beliau hadir. Wah, langsung aja kita kenalin. Selamat apa kabar? Selamat apa kabar? Bersama Ayub. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ada suara tepuk tangannya loh. Iya. Yuk, kayak apa Yuk? Kabar? Sehat kalau? Stabil Benar lah. Dilihat dari beberapa aktivitinya memang padat sekali ya. Iya. Ya, kemarin sebelum menjelang tahun baru juga ada beberapa event juga ya di Batu Licin, event-event podcast, event-event musik juga ya, alhamdulillah ya. Nah, ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Nih Ayub ini kan salah seorang pegiat musik nih teman-teman. Jadi saat ini sedang boleh dibilang menaungi lah, menaungi atau koordinator lah. Iya. Bisa jadi sih nah, kalau jadi koordinator. Ayub ini adalah seorang koordinator namanya Skena Music, teman-teman. Jadi ini kayak paguyuban untuk para penggiat musik atau bisa dibilang movement ya, pergerakan. Oh iya betul. Nah, boleh nih dijelasin dulu ke teman-teman yang lagi nonton ini. Skena musik ini sebenarnya udah lama atau mungkin udah banyak yang tahu tentang skena musik? Yang belum tahu bisa langsung dijelasin. Silakan Mas Ayub. Jadi kalau aku sendiri ya, kalau tarik ke belakang dulu, berkecimpung di guyupnya bikin salah satu movement di Banjarmasin itu, pertama kali belajarnya dari kuliah dulu. Oh, dari kuliah. Dari kuliah itu belajar di salah satu UKM di kampus. Terus abis sudah lulus coba bikin lagi nih guyup sama movement teman-teman di Banjarmasin yang tapi saat itu fokusnya masih di musik aja. Pergerakan musik aja. Sampai di 5 tahun ke belakang itu kebetulan tahun ini dan hari ini adalah 5 tahunnya. Oh, tepuk tangan dong. Itu aku jalan bareng Bilik Bersenyawa. Jadi Bilik Bersenyawa itu adalah media kolektif teman-teman subculture, seniman-seniman bisa dibilang urban, seni urban. Yang di dalamnya tuh ada apa aja? Bergerak di subculture, musik, fotografi, videografi, sama art visual. Oke. Tapi sebelum ke penjelasan yang lain, bahwa Ayub ini kan dulu juga memang hobi di musik ya, bahkan pernah jadi penyiar radio juga, ya kan, punya band juga, Layangan Paget ya. Iya. Nah itu dia, seorang gitaris juga ini dia ya, jadi wajar aja memang passionnya mungkin di sini untuk menggeluti atau guyup dengan teman-teman di dunia musik ya. Nah, perjalanan udah 5 tahun, kenapa jadi pengen ngerangkul teman-teman gitu di dunia musik nih, di dalam skena musik sendiri? Kalau di skena musik sendiri sih iya karena hobi. Awalnya memang karena hobi berteman sih. Hobi sharing-sharing juga. Terus juga hobi explore musik juga. Dan kita merasa ada beberapa yang kalau
kalau kita kolaborasikan nih bisa exposure kita exposure musik Kalimantan Selatan tuh bisa lebih luas lagi kalau kita semua berkolaborasi. Makanya kita sepakat untuk guyup. Oke, jadi duduk bareng, sharing, ngobrolin tentang perkembangan musik lokal lah gitu. Berbagi informasi juga. Oke. Nah, tapi menurut Ayub sendiri nih, Yub, perkembangan musik lokal di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin ini seperti apa? Ya, kawan-kawan sih sudah mulai yang aku rasa atau ulur rasa sudah mulai mandiri, lebih mandiri sekarang. Kawan-kawan sudah karena yang kita tahu adalah sekarang bermusik itu sekarang punya kesempatan yang sama. Kalau dulu kan ada yang namanya pengklasifikasian major label, terus independent label. Sekarang semua punya kesempatan yang sama, semua punya akses yang sama di media sosial. Jadi dirasa sekarang perkembangannya memang kawan-kawan sudah mulai melek yang namanya teknologi juga, terus recordingnya udah mulai bagus, terus juga packaging bandnya udah mulai bagus. Mereka juga band sekarang gak cuman manggung doang, sekarang ada yang namanya kru, ada yang namanya fotografer panggung juga, ada yang videografer panggung juga. Akhirnya itu memperkuat ekosistem musik di Banjarmasin, dan nggak cuman musik, gak cuman main musik doang, tapi bisa ngidupin satu ekosistem dan bisa mencurahkan keresahan-keresahan. Karena memang kalau dari musik yang lahir dari independen biasanya lebih tulus sih. Oke. Nah, ini kita tadi Ayub sempat menyentil masalah perkembangan teknologi. Kalau sekarang tuh media promo tuh mudah banget ya. Mudah banar gitu. Kita bikin lagu mudah, terus dengan beberapa aplikasi dengan bahkan bisa rekaman sendiri di mana di ruangan gitu, nggak perlu harus ke studio. Nah, ini juga yang memang harus kita edukasi ke teman-teman, terutama para musisi yang juga barangkali baru mau memulai atau udah punya beberapa karya tapi bingung untuk melangkah ke tahap yang lebih serius gitu, ke label misalkan. Nih kalau kita mengulik sedikit, kalau dulu prosesnya tuh sulit loh, Yup. Kayak harus ngirimin sampel, belum lagi di ACC-nya kapan, kalau sekarang tuh katanya bener ya, mungkin karena perkembangan teknologi jadi lebih mudah untuk memperkenalkan musik kita, bukan hanya didengarkan. Kalau sekarang kan, wah ada band nih viral di platform media sosial, baru label yang manggil kan gitu kan ya. Nah sejauh ini yang Ayub rasain seperti apa? Ada benar gitu, ada kemudahan untuk kita mempromosikan lagu kita sendiri, bahkan mudah dilirik oleh label itu sendiri? Mudah, memang lebih mudah daripada yang tahun-tahun kebelakang, beberapa tahun atau berapa belas tahun kebelakang. Bahkan dulu harus kompetisi dulu. Ada yang adu skill. Iya, harus gini-gini. Iya, macam-macam gitu proses yang dilewati. Iya. Sekarang memang dirasa semua kawan-kawan punya kesempatan yang sama. Tinggal kita aja lagi yang memang harus pinter-pinter belajar, membaca algoritma kayak gimana nih, algoritma Spotify kayak gimana, terus baca algoritma media sosial itu kayak gimana, harus yang kayak gimana. Kalau dulu malah kawan-kawan ya udah manggung aja. Bahkan sangat disayangkan kawan-kawan jarang banget peduli sama namanya arsip mereka manggung. Betul. Ya, tapi emang keterbatasan teknologi juga kan, handphone saat itu juga kurang memadai. Kecuali kalau kita beristilah kan jurang tuh model ada video, ada apa segala macam, dan kita nyiapin materi itu mungkin lebih unggul dari yang lain. Bener, sayangnya sih itu. Tapi sekarang ya memang semua punya kesempatan yang sama, semua tinggal memaksimalkan. Karena yang namanya ngeband atau bermain musik nggak cuma main musik, tapi juga harus pinter-pinter bikin konten, terus belajar media sosial, algoritma media sosial dan internet lah, pokoknya harus dipelajarin. Bujur, wah ini loh ibaratnya tuh yang iseng aja bisa viral. Nah ibaratnya tuh kayak itu tuh, rezeki itu kan udah tahu gitu loh. Bahkan ada yang niat mengolah video klipnya segala macam, biasa aja gitu.
lagunya dipakai orang buat apa di platform TikTok misalkan lo viral tiba-tiba label manggil gitu lah. Ada kemudahan tersendiri memang lah. Sama satu lagi yang terpenting adalah berjejaring. Ya itu harus jadi kuat-kuat berjejaring. Jangan malas buat ketemu sama kawan-kawan media, ketemu sama kawan-kawan komunitas karena kita siapa tahu bisa terjadi kolaborasi nih yang mana di luar dari selama ini cuman kolaborasi musik. Ya itu udah biasa banget. Sekarang ada yang musik ketemu sama F&B juga ada, musik ketemu sama media ini juga ada kayak gitu-gitu sih. Bahkan yang notabene-nya Inya nih lain produser musik, lain penggiat musik. Kalau Inya ketujuh di modalinya misalkan gitulah, dia dibantu lah gitu untuk mempromosikan bandnya ya kenapa enggak? Wah ini ya rasa mudah banget tuh malah. Kalau ada salah ya anak solo kah, anak grup gitu. Nah, tapi ini berbicara dengan skena musik sendiri, ada pengalaman mungkin kayak susah senang kan apa ya modelnya gini Nayub. Berbaur dengan musisi itu kan mungkin lah aku skena musik nih atau membawa itu tuh perjalanannya seperti apa sih? Memperkenalkan ke teman-teman hingga bisa bergabung dan sharing bareng, duduk bareng, guyup bareng di skena musik itu kayak apa? Ada susah senangnya lah. Perjalanan 5 tahun loh ini. Kalau sebagai band ya sebagai band dulu. Ada sebagai band sama ada sebagai media nih. Dari sudut pandang band dulu nih. Kalau dari band sih susahnya pasti keluar duit sih. Duit pasti betul. Kita patungan. Iya bujur lah. Apalagi kawan-kawan yang di musik urban itu lebih ke bicara soal lagunya lebih ke bicara soal keresahan langsung dan mungkin untuk memfilter itu untuk jadi ini bisa nih diterima sama masyarakat itu nomor 2 nomor 3. Ya udah kita bulah aja dulu, bekerja dulu. Musik adalah medium paling tepat menurut kita untuk menyuarakan sesuatu. Nah, termasuk aku sama bandku dulu rada susahnya karena memang yang kita suarakan adalah isu lingkungan saat itu. Iya, betul. Lagu-lagunya. Boleh cerita yang menarik nih? Boleh. Hadang lo tadi ada kata dulu, masih loh, Masih, cuman sekarang lagi masing-masing dulu. Sambil nyari-nyari ide-ide lagi nih. Tapi nih klarifikasi nih langsung dari gitarisnya. Bandnya masih ada teman-teman ini. Alhamdulillah. Nah, yang paling lucu tuh pas kita tur di Kalimantan, Kalimantan tuh keliling-keliling. Karena yang kita campaign kan adalah Chef Meratus, boleh sebutannya? Boleh ya, Chef Meratus. Ternyata ada satu daerah yang pemilik tempatnya itu orang tambang. Tapi ya untungnya dia fine aja, dia masih nerima. Tapi kayak jadi awkward akhirnya kita ngobrol setelah manggungnya. Awalnya tuh mungkin ibarat jurang tuh anak sarik mungkin lah. Awalnya kadang-kadang juga tertawam lah. Wih, tapi ketemu dong ya, ketemu. Bahkan manggung kan. Bahkan ya yang ownernya sendiri yang sebenarnya yang ngundang kita, memang benar-benar undang kita buat manggung di situ. Owner tempatnya sendiri. Itu sih. Sama senangnya adalah kalau aku pribadi, jadi namanya berjejaring pasti ya kayak seperti teman-teman Mapala juga nih. Kalau kita udah banyak berjejaring, kita mau kemana aja, backpackeran kemana pun diterima teman-teman di sana. Itu sih serunya. Bahkan ketika ada teman lagi nih yang kemarin ada juga teman-teman lain yang baru manggung nih, baru tour juga di daerah Jawa. Iya, ketika mereka nggak punya link atau jejaring tadi, aku yang ngelempar, aku yang rekomenin, akhirnya mereka mau bikinin. Nah, makanya akhirnya bisa terkoneksi satu sama lain. Betul. Paham. Itu sih senangnya kalau misalnya berjejaring di musik. Nah, ini nih buat teman-teman terutama para musisi, nih orang kita nih apa ya, boleh kadang menyambut orang Banjar nih gengsian kadang bang lah. Jadi kalau misalkan punya karya tapi kadang hendak muncul kadang-kadang. Kalau pas sudah tahu dari beberapa kakawanannya bahwa lagunya nih asik-asik, hanyar direkomendasikan. Jarang benar gitu nah orang kita nih yang misalkan
oh siapa sih di skena musik kok ada Ayub datang modelnya, ulun ada band nih bang, nah, hendak bolehlah bergabung sharing-sharing segala macam, kan jarang tuh gitu tuh loh. Dan kita meyakini bahwa kami yakin lah Yub bahwa musik karya orang Banjar ini boleh berani bersaing, makan ini lirik-liriknya pakai bahasa Inggris ya. Pokoknya bener. British benar dah sudah gitu. Ya ujar orang pandangan orang pemusik nang awam nih. Model Coldplay benar ya. Gitu-gitu lah. Nah, menurut kamu kayak apa perkembangannya saat ini dan memang bagus lah. Iya, dari kita memang bisa bersaing sih sebenarnya. Kita cuman kalah karena di Jawa adalah media mainstreamnya ada di Jawa. Betul. Tapi jangan juga itu menjadi halangan. Ya udah kita besarin kita dulu baru coba ekstrimnya adalah kita coba nutup mata dulu deh untuk yang di media Jawa, daerah Jawa, daerah Pulau Jawa. Coba kita besarin dulu yang di Kalimantan Selatannya, baru ketika ini ada nih satu band nih misalnya, boleh disebutin ya? Boleh. Kawan-kawan dari Muram. Iya. Nah, kawan-kawan dari Muram. Oh, kemarin sempat main ya di ketika mereka Jakarta. Kita kuat di daerah dulu, ya udah ketika mereka nanti bakal keliling lagi nanti di entah kapan tuh keliling lagi di daerah Jawa atau di pulau-pulau lainnya. Ya kita udah kuat duluan base-nya, community base-nya udah kuat duluan. Oke. Kita ke ini dulu nah, misalkan contoh Muram tadi tuh kayak apa tuh prosesnya jadi sampai boleh lah dikasih bocoran sedikit nih. Kayak ini kan satu pride juga untuk kita loh, untuk band-band lokal gitu, nah siapa tahu ini jadi motivasi juga. So band apa tuh heavy metal lah itu lah ibaratnya. Nah, sampai di main acara apa Synchronize ya? Ya lah. Nah, itu kayak apa kisahnya jadi salah satunya tuh dari band Kalsel Kota Banjarmasin ini nah. Sampai dibawa main ke sana tuh. Ya karena memang selain itu tadi Jejaring. Masalah kebetulan yang kita fokus aku sama kawan-kawan Beliebersnya fokusin saat ini yang ngeduket atau mengedukasi kawan-kawan saat ini adalah masalah packaging dan berjejaring. Nah, Muram punya paket itu, paket lengkapnya, packagingnya bagus, dari CD albumnya bagus, recordingnya bagus juga, pengikutnya juga banyak, terus juga akhirnya berjejaringnya juga dari masing-masing personel punya jejaring masing-masing juga nih, akhirnya bisa meluas exposure-nya. Jadi mungkin ini adalah salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman skena musik terutama Ayub sendiri ya tadi, dengan melihat bahwa ada beberapa band yang kayaknya sudah siap banget packagingnya, akhirnya dibantulah untuk dalam tanda kutip dipromosikan untuk main gitu. Nah, skena nih menaungi jual lah yuk, misalkan mempromosikan musiknya, lagunya atau ke media-media dan segala macam tuh biasanya apa yang dilakukan teman-teman skena terhadap musik-musik yang band-band yang gabung nih di dalamnya, atau misalkan diundang kah? Atau diberi ruang kah? Atau kan Ayub kan banyak linknya nih. Link. Maksudnya link link apa nih? Ya, media misalkan atau apa. Kira link yang itu. Ini di blur kan. Nah, itu kayak apa tuh biasanya? Atau gini. Tugas, bukan tugas sih, kalau tugas terlalu serius banget. Apa aja sih yang dilakukan oleh teman-teman skena ini selain tadi merangkul, guyup, sharing, apa aja nih tugas teman-teman skena ini sendiri? Ya, jadi kalau saya dan di Beliebersnya sendiri kita punya media juga kan namanya, ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus ada webnya juga. Jadi ketika kawan-kawan punya karya sendiri nih, tinggal kirim press release, nanti kita review di IG kita. Kita bantu sounding. Itu salah satu promo media. Promo media. Terus juga kalau di luar dari event yang kita buat pun, kawan-kawan kalau mau kolaborasi sama kita jadi media partner, kita bakal bantu nge-review dan promosiin eventnya juga. Di Instagram, di web juga, kadang di YouTube juga. Nah, ngelanjutin pertanyaan yang tadi, yang tentang susah senangnya sebagai penggerak di skena musik. Kalau dari sudut pandang band kan tadi ngumpulin duit untuk promo dan segala patungan dan lain-lain. Kalau dari
Sudut pandang Ayub sendiri kalau di luar dari sudut pandang band apa? Susah senangnya. Nombok. Itu pasti sih. Cuman kadang. pasang surut. Kadang. Ini harus tahu nih banyak rencek lah Yub, nombok Yub. Ada sih belasan ada belasan. Sampai belasan ada. 20 lagi tembus 20. Ada 20 juta. gitu. Pakai duit pribadi kamu tuh. Iya, kakak kita kan selama ini Ya, maksudnya ada takutnya ada patungan, ada promotor, ada yang biayain. Tapi kalau pakai duit seorang aja berapa? Wah, itu paling traktir kawan aja Oh sih. iya. Iya bujur lah. Cuman bisa ya mau dijumlahkan tuh kawagasan catering kawinan. Makanya ada kawin. Nah, curang. Enggak, bujur bang lah. Kadang-kadang lo, karena datang lah band ikam pesan promo ini bujur jual lah, ikam nukarakan air mineral gitu lah. Lo duit seorang gitu. Nah kalau senangnya apa senangnya? Senangnya dari kalau skena senangnya pasti ya karena kumpul. Iya, gitu. Banyak kawan akhirnya ya bisa sampai kadang nyangka aja bisa sampai karena kawan yang ini bisa merekomendasikan yang ini pulang, merekomendasikan yang ini pulang, bahkan kita sampai sejauh kemarin ada Pamungkas main. Jadi Pamungkas akhirnya minta bantuan dari kita untuk merekomend 10 band lokal untuk nonton konser eksklusifnya. Waduh. Personil 10 bandnya. Ngumpul tuh di situ. Mulai yang tahu sampai yang nggak tahu lah. Itu tentu tadi dari rekomend kawan-kawan. Kita nggak tahu tiba-tiba kawan yang ini yang jauh-jauh. Kita juga nggak satu circle kan sama Pamungkas. Iya. Tapi tiba-tiba ditelepon sama manajemennya, terus diminta sama mereka buat bantu undang 10 band nonton Pamungkas. Wih, tepuk tangan dulu dong. Ya itu hal-hal yang kecilnya sih. Masih banyak lagi yang memang nggak terduganya seru. Nah di dalam skena nih ada banyak lah yang gabung band-bandnya selain Muram, ada bahkan sebelum nanti kita bahas juga Ayub ini nih manajer band juga kali ini. Manajer band juga. Astaga. Ada apa lo nih? Pokoknya jangan produk aja. Jangan produk ya. Iya. Nah, banyak lah di dalam itu yang sudah teman-teman Ayub rangkul nih di skena musik. Ada Muram. Sebujurnya kita kan pernah mengkotakkan siapa aja kita terbuka, bahkan di Bilik Bersenyawa sendiri ada yang cuman sekedar nulis di web. Ada yang cuman sekedar bantu foto, ya udah aja jarang ngumpul habis itu ya kan masalah. Karena kita menjadi wadah aja, wadah seluas-luasnya mau ngapain aja. Iya kayak yang biasa loh, ada proyekan nih, satu proyek. Misalkan apa yang belum pernah dilakukan, ngumpul bareng, kerjain, habis proyekan hilang gitu. Gitu aja. Yang penting pengalamannya. Bujur. Ngumpul bareng, bikin proyek bareng-bareng gitu ya. Karena ya tadi kawan-kawan di Bilik Bersenyawa sendiri juga punya komunitas masing-masing, terus kreatif agensi masing-masing mungkin, ada organisasi masing-masing juga yang akhirnya kita coba jadi tempat eksplorasi aja sih buat eksplorasi dan apresiasi kawan-kawan seniman di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Oke, nah ngomong-ngomong tentang manajer band nih, sebelum launching ini ada jadi manajer band juga? Sebelum sama yang ini ada. Pasang surut. Pasang surut. Berarti maksudnya pengalaman jadi manajer band udah lawas lah gitu nah. Yang pertama apa bandnya? Waduh. Kada ingat dah. Yang ada Rinjing pernah sama The Rinjing pernah. Sama The Rinjing. Sama The Rinjing pernah. Terus The Rinjing tuh kan Gori sekarang di iya Gori. Nah. Si anu tuh Bang Ipong tuh. Ningrum. Itu Ningrum. Bekawanan aja. Sama aja. Oke. Kada banyak sih. Cuman kalau dulu sekedar kayak ya udah ketika dibawahi kada pernah juga kayak mengakukan diri sebagai manajer, cuman sekedar membantu aja. Kalau sekarang karena banyak belajar juga, terus juga pernah belajar di satu manajemen malam juga, manajemen di lokal. Akhirnya banyak belajar dari situ. Ya udah mantap nih, sudah mulai mantap.
ya udah menjadikan diri sebagai manajer. Kalau dulu cuma sekedar jadi kontak personnya kawan-kawan aja dah. Iya betul, buat penyambung ya, menjembatani ya. Biar kawan-kawan fokus bikin karya aja. Betul. Nah, akhirnya sekarang jadi manajer band Moonbloom sama Wasaka. Oh, Wasaka tuh yang rap itu ya? Rapper. Nah itu sama tuh lirik-liriknya keresahan juga ya? Iya. Oke. Ini banyak ini teman-teman musisi atau yang punya karya-karya memang wadahnya di ruang podcast ini salah satunya nih. Jadi nanti kita akan coba list satu-satu dan kita akan undang nanti teman-teman. Nah, susah gak sih jadi manajer band tuh? yang ibaratnya tuh, nah ini kita yang real aja lah. Pujo. Band manajer model kita nah, tahu seorang lain ini kan yang ibarat kita orang manja. Maksud itu kayak ini nih ya. Nih teman-teman yang nonton, kita tuh jangan nang model apa yo. Jangan pesimis modelnya kita tanda kutip tuh, kita tuh mimat kru bayar manajer kayak nang sampai ke Jakarta aja modelnya tuh nah. Padahal itu kan kita mencoba profesional seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jawa dan sekitarnya gitu. Dengan adanya manajer itu kita lebih anak-anak band lebih enak diatur jadwal segala macam. Nah, lebih disiplin dan lain sebagainya. Apa rasanya jadi manajer band? Nah, di Banjar. Aduh, kali lawan abang-abang iyo kan. Karena apa? Intinya, cuman memang masih ada beberapa oknum ya, ada beberapa oknum yang memang kayaknya masih malas berhubungan. Kalau band punya manajer terus harus berhubungan, padahal sekali lagi kita tekankan bahwa manajer kalau ngasih reader, kalau ngasih spek alat dan yang lain masih negosiable. Ini yang harus digaris bawahi dan diluruskan gitu loh. Konteksnya bukan hanya band aja sebenarnya ya loh. Misalkan talent, artis misalkan ya loh, aktor misalkan ada manajer kan nang orang kita nang ada paham ini. Mbak, lu mau hubungi orangnya aja gitu langsung dia modelnya kan gitu tuh istilahnya. Padahal kan karena bila ibarat band nih, pengen ke manajer lu aja langsung lah model ditawakan tuh modelnya rasa. Kita nih mah kawan. Padahal kita tuh pengen ada rulesnya gitu loh. Nah itu yang dirasakan berarti. Padahal ya tetap aja tentatif dan negosiable aja. Padahal dan negonya juga enak gitu. Asal kawan-kawan terbuka, terbuka itu kita juga terbuka. Oh gila, Ayub lah manajernya, astaga aja. Misalkan mau hubungi siapa vokalisnya? Moonbloom siapa? Rofi. Rofi. Vi misalkan nih, Vi main tanggal lah. Lawan manajer gue aja. Sombongnya kami ada jurang gitu lah. Gue kali ini lawan income langsung atau mungkin pada saat disebutkan nama manajerku ini Ayub ya. Oh iya lah, langsung menghubungi lah. Kalau yang kalau yang kada kenal ya pasti akan profesional aja ya menghubungi gitu kayak IO misalkan segala macam. Tapi kalau yang sama-sama kenal dia rancak model kayak kalau konteksnya menggayai kita paham aja kadang-kadang situlah ini model gitu-gitu. Contoh kayak misalnya ada event yang dalam konteks untuk campaign lingkungan kemarin ya hubungin ke kita. Iya kalau misalnya nggak ada budget ya Wasaka pun tetap mau aja main karena memang itu karakternya si Wasakanya. Jadi nggak masalah kalau nggak ada fee-nya atau apa karena memang asalkan seterbuka itu aja sebenarnya. Iya. Nah kan orang kita nih lah Tokawaka menolongi acara. Ini acara. Nah ini curhatan Bang Hafiz lah. Ada nih kawanan juga sebenarnya. Bang aja. Haro kecolongan kami aja. Pada acara penggalangan ya. Kalinya balehonya banyak banget, umbul-umbulnya banyak banget ya. Aduh, ya itulah. Ini memang kita harus melek yang kayak gini-gini lah. Maksudnya ini yang harus kita sampaikan dan ya kalau misalkan berlebihannya ada aja kan yang mengkat. Tapi kayaknya kada ada berlebihan loh. Berlebihan lah kada loh. Dan ini memang ini keresahan. Nah, ya tadi kita mengangkat keresahan nih. Jadi contoh kayak hal yang paling simpel, kita pengen profesional untuk belajar menjadi manajer band, untuk
band juga untuk apa namanya membiasakan diri di direct sama manajer kayak itu loh harusnya. Dan kita masyarakat ini mendukung, bukan yang model ya model kayak apa lah gitu. Itu. Oke, kita ke oh ya tadi ngomongin video klip ya. Video klipnya sudah tayang di TVRI Kalimantan Selatan. Lagu yang mana Bu? Yang lagu Banjarmasin, yang Banjarmasin. Oh, oke. Dapat bocoran. Nah, ini baik bandnya aja karena undang ke sini lagi. Vokalisnya aja langsung. Oke. Apalagi lah seneng apalagi Yup yang susah seneng yang kada Ika melupakan. Pernah lah Ika misalkan Ika ini kada jual lang mau hemat merangkul tuh lah kada jual lah intinya kalau anak yang gabung sharing ya bebas aja gitu ya tadi datang dan pergi itu biasa aja lah gitu nah. Oke paling apa yang saat ini jadi fokus yang jadi fokus skena nih yang jadi fokus skena musik nih di Kota Banjarmasin terutama tahun 2023 tadi ada dua tadi ada packaging dan berjejaring. Kita coba membiasakan ke kawan-kawan untuk berjejaring dan untuk lebih membagusi lah ibaratnya membagusi bandnya lagi dari sosial medianya dibagusi dan kita ada project gasan tahun ini bikin kompilasi kolaborasi antara 10 band 10 penggambar atau artworker itu bakal dikolaborasikan terus ada dibikin CD kompilasi nanti CD kompilasinya bakal kita kirim ke jejaring kita di berbagai kota. Oh keren. Tepuk tangan Doakan dapat sponsor. Amin. Yo sponsor merapat. Masuk. Nah ini kan kita kemarin tuh sempat pandemi ya. Kerinduan, kerinduan. Maksudnya kangen kita dengan event musik tuh kayaknya terbuncahkan mana tahun ini nih modelnya. Apalagi setelah dapat kabar dari Pak Jokowi kan bahwa boleh lepas masker. Bukan lepas masker, PPKM sudah resmi dihapuskan. Wah, dan support iya. nonton konser. Nah, apalagi statement kemarin support harus jangan diimit-imit duitnya. Iya. Habisakan aja ke nonton konser gitu. Nah. Pak Jokowi kan tahu kalau misalnya di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan nih konser setiap minggu sekali. 1 minggu sekali. Tapi memang ini lagi padat-padatnya. Orang Banjar tuh kayak itu Bang lah. Unik. Pak Jokowi tahu loh ya bahwa kita ada event musik nih bilang kada balat minggu. Oke, nah ini musik kan udah mulai jalan lagi nih. Menurut Ayub sendiri gimana? Konser maksudnya bukan musik, konser kan udah mulai rame lagi nih. Nah. Iya, seru bisa ngelihat akhirnya bisa kembali melihat band-band nasional bisa kriket bareng gitu lah. Akhirnya setelah penantian ada hiburan lah ya. Nah, berarti selain juga sibuk di skena musik sebagai manajer band juga artinya dengan ditiadakannya PPKM terus juga konser-konser musik ini adalah satu momen barangkali ya untuk Ayub sendiri bahwa di tahun 2023 paling tidak fokus dengan band ini dulu gitu ya yang dimanajerin untuk di beberapa event di tahun 2023 ya. Jadwalnya banyak ya? Jadwal manggungnya kemarin yang 62 di yang nanti ada di ini juga di Amanah itu ada lagi juga. Kayak tahun kemarin ya. Oke. Nah, Yup, Lawas lah sudah tahu bahwa TVRI ini sekarang udah punya podcast. Walaupun kami ini ada dulu stasiun TV yang lain ada podcast. Karena ulun bekawan lawan operatornya, jadi Lawas tidak tahu. Di IG ada. Dan pemirsa ini kita tahu bahwa alat kita ini canggih. Yoi. Dan ini gila. Nah ini nih kayaknya kita ya Bu ya.
kata Bapak kemarin kita yang paling ini setelah ini Jakarta bingung ya. nih kameranya yang mana nih. Jadi ini ada lagi apa yang mengikuti gerakan sensor. Wih. Aduh. Makanya kita dikurung nih, kada boleh gitu. Jangan tidak kameranya manggut-manggut juga nih. Oke, artinya sudah lawas tahu lah buat podcast. Nah, kita saling bersinergi untuk apa namanya memadahi masyarakat juga bahwa ada alasan lagi ini kada kawan nonton TVRI atau kada kawan nonton media-media yang lain sekarang sudah bisa live streaming, sudah bisa YouTubean gitu loh. Sudah banyak platformnya. Iya, sudah banyak platformnya. Jadi kada ada alasan. Pun kalau misalnya kita terlewat pun masih kawan nonton tayangan ulangnya model-model gitu dah. Bahkan sekarang sudah TV digital ya kan. Wah, ini pesannya ini harus sampai ini. Masuk. Ya, masuk gitu. Oke. Terakhir tentang penggiat musik di Kota Banjarmasin apa nih? Ya mungkin harapan atau mungkin ajakan. Wah, template boleh. Woi. Enggak, biasanya kan pertanyaan terakhir harapan. Iya, harapan. belum ke challenge nih, Bu. Ada challenge ya. Oke. Harapan supaya maju. Supaya semua stakeholder semua stakeholder sepakat buat saling bantu sih. Baik pemerintah. Dari pemerintahnya juga kita sudah terbuka juga kayak gimana movement kita. Jadi ya mohon untuk dipermudah untuk birokrasinya. Ya itu jangan dipersulit. Ya karena kita juga ya nggak komersial amat juga. Terus walaupun kalau ketemu mana filenya maksudnya ya kan? Proposalnya mana? Kan itu maksudnya. Baca dulu. Waduh, gitu. ujung jurang. Iya kan, wah Ayub gitu kan, mana proposalnya gitu kan maksudnya. Wajur. Seram. Terus ada kita juga berharap masyarakat juga coba explore deh, karena kan sekarang kemarin rame tuh isu netizen. Udah lokal heroes-nya skip aja nih. Wah itulah aktif pada kita tuh lah, komennya tuh sampai ribuan gitu. Skip aja yang band-band Banjar ini. Jangan kebanyakan, nih kita fair-fairan lah, jangan kebanyakan band lokal ya. Tapi ya itu Pang, uniknya orang kita nih lah, kisah tiket Minai jangan larang-larang, dijual kemarin tuh ada tuh yang kemarin tuh super platinum 1.500.000, bahkan dia rela beli di calo. Dibeli sama dia harga 3 juta 4 juta bahkan tembus 7 juta demi ketemu. Ya, berarti orang kita nih sugi-sugi aja. Ya pokoknya buat masyarakat juga semoga lebih mau nge-explore musik-musik Banjarmasin atau Kalimantan Selatan tuh itu memang bagus-bagus sebenarnya. Kalau kita mau ngeluangin waktu buat dengerin. Iya. Jadi band ini juga kada bakalan maju gitu. Nah, kalau tanpa dukungan dari masyarakat, misalkan ada memang suka dengan karyanya, lagunya, atau sekarang promosi mudah banget, semudah jari kita di satu genggaman gitu loh. Misalkan follow Instagramnya, dia promoin karyanya, manggungnya dan segala macam, sebarin ya merchandise-nya, gitu-gitu, sebarin lagi, semakin dikenal kan semakin apa namanya, banyak orang yang tahu gitu loh. Kadang-kadang orang kita nih ya gitu Bang. Sama itu tadi yang terakhir berharapnya karena musik Banjarmasin atau Kalimantan Selatan tuh sudah bisa bersaing sama kota-kota besar. Itu. Jadi tinggal packaging dan berjejaringnya aja lagi. Iya, jadi banyaki link bagus sih sosial medianya, fotonya, atau kalau misalnya ada rezeki bikin video klip. Iya, betul. Atau live streaming main ya kan gitu-gitu lah. Artinya aktif lah ya. Ini sekali bikin band, sekali posting. Tegana lawas. Sekali lagi yuk, thank you banget sudah support, sudah hadir, sudah berbagi di ruang podcast TVRI Kalimantan Selatan. Pokoknya salut aja sama teman-teman yang hingga saat ini tuh masih optimis gitu loh dengan passionnya, bahkan berbagi, bahkan rela mengorbankan materi, waktu dan segala macam. Untuk materi bisa dicari sih. Iya, itu. Materi bisa dicari, tapi persahabatan susah. Woi, itu dia.
Kata-katanya nanti ada di bawah sini, silakan capture ya. Rami podcast kayak itu ada quotes-quotesnya. Iya. Kan karena ada kutipan-kutipan. Iya. Keren nih. Oke, terima kasih Yup, sukses lah. Siap. Pokoknya. Nah, pakai tangan kiri ulun. Wah, astagfirullah. Terus pakai tangan. Kan netizen, iya aja kompak tangan kiri. Netizen. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses. Terima kasih TVRI. Dan iya, pokoknya makin mantap lah. Amin. Thank you. Terima kasih Bang. Dan semakin dikuatkan ya. Kuat Bang. Kuat. Bahan bajunya dari luar nih. Iya. Kuat. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi buat Ayub. Terima kasih banyak. Luar biasa. Jadi, Instagramnya ada? Instagram ada di @bilikbersenyawa, Twitternya sama juga, YouTube-nya sama juga. Terus ada di webnya bilikbersenyawa.com. Oke, itu dia ya. Ya, yang kepo langsung aja. Pokoknya cari aja Instagramnya gini Ayub Simanjuntak. Ayub H Simanjuntak. Oh iya, Ayub Haji Simanjuntak lah. Nah, terima kasih teman-teman pian-pian yang sudah menyaksikan, sudah nonton seru-seruan di ruang podcast TVRI Kalimantan Selatan. Jangan ingat, channel ini kada bakalan sukses, kada bakalan maju tanpa dukungan pian. Klik lonceng, jangan lupa share, like, comment, and subscribe lah. Oke, pendapatan pulang kena kita di ruang podcast TVRI Kalimantan Selatan. Terima kasih, dadah.